Apakah cara bergerak dan alat gerak dari ketiga hewan tersebut sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang GLB dan GLBB, gaya, dan juga hukum-hukum Newton. Jika adik-adik belum menontonnya, silakan buka link yang ada di bawah ini. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan bergerak, hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain-lain. Gerak pada hewan. Perhatikan video berikut ini. Apakah cara bergerak dan alat gerak dari ketiga hewan tersebut sama? Hewan dapat bergerak dengan menggunakan otot dan juga rangkanya, terutama kaki. Ikan berenang bergerak menggunakan sirip, dan burung yang terbang menggunakan sayap. Setiap jenis hewan melakukan jenis gerak yang berbeda-beda. Kecepatan gerak hewan tersebut tergantung pada bentuk tubuh dan juga habitatnya. Gerak pada tumbuhan. Perhatikan video berikut ini. Apakah daun putri malu ini bergerak? Jika iya, apa yang menyebabkan daun putri malu tersebut dapat bergerak menguncupkan daunnya? Tumbuhan dapat bergerak karena tumbuhan merupakan makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan merupakan gerak pasif, yaitu tidak berpindah tempat. Ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerak menutupnya daun putri malu tersebut merupakan respon terhadap adanya rangsang. Ketika daun putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini akan menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Nah, bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Gerakan-gerakan seperti apa saja yang dilakukan oleh tumbuhan itu? Berdasarkan arah datangnya rangsangan, maka gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak higroskopis, 3. Gerak esionom. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak endonom atau gerak spontan. Gerak endonom atau gerak spontan merupakan gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Misalnya, gerak daun tumbuhan hidrilla, adik-adik akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat yang berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika adik-adik amati secara seksama, adik-adik akan melihat bahwa kloroplas tersebut akan berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Rotasi terjadi akibat pergerakan atau aliran sitoplasma. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Yang kedua, gerak higroskopis.
Gerak higroskopis merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Perhatikan gambar berikut. Kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri yang masih muda dan sudah tua. Apabila adik-adik melihat buah polong-polongan yang sudah tua, adik-adik akan melihat bahwa buah polong-polongan tersebut dapat membuka. Bagaimanakah buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, akan terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini akan mengakibatkan buah polong terbuka. Membukanya buah polong tersebut termasuk contoh gerak higroskopis. Contoh lainnya adalah membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom ini berdasarkan rangsangannya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Gerak tropisme, 2. Gerak taksis, dan yang ketiga, gerak nasti. Kita bahas kembali satu persatu ya. Yang pertama, gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, maka gerak tropisme dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Gerak fototropisme, 2. Gerak geotropisme, 3. Gerak tigmotropisme, 4. Gerak hidrotropisme, dan yang kelima, gerak kemotropisme. Kita bahas kembali satu persatu. Yang pertama, gerak fototropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh, gerak pertumbuhan ujung tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Yang kedua, gerak geotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Misalnya, gerak akar menuju ke pusat bumi dan gerak bunga kacang tanah masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, gerak tigmotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh pengaruh rangsang berupa persinggungan. Misalnya, gerak sulur tanaman kacang panjang. Yang keempat, gerak hidrotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Misalnya, gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Dan yang kelima, gerak kemotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan zat kimia. Misalnya, gerak serbuk sari menuju ke sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tumbuhan yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang menuju atau menjauhi arah datangnya rangsang. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak taksis? Nah, gerak taksis ada 2 macam, yaitu 1. Fototaksis dan yang kedua kemotaksis. Kita bahas kembali satu persatu. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh, gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme yang bersel satu, misalnya Euglena viridis. Euglena merupakan organisme yang dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan.
karena mempunyai klorofil. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya, sehingga euglena akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, maka euglena viridis akan berusaha menjauhi atau menghindari cahaya. Gerak yang kedua yaitu kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Misalnya, gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Gerak tumbuhan yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerakan tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangan, gerak nasti dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Gerak seismonasti, 2. Gerak niktinasi, 3. Gerak fotonasti, dan keempat, gerak termonasti. Kita bahas kembali satu persatu. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Misalnya, gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica setelah disentuh. Yang kedua, gerak niktinasi merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya daun lamtoro. Yang ketiga, gerak fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Misalnya, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa akan mekar di sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 dipengaruhi oleh cahaya sore hari. Yang keempat, gerak termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Misalnya, bunga tulip hanya mekar di musim semi, karena pada musim semi suhu udara lebih hangat. Nah, adik-adik, itulah pembahasan materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.